band, saya ikut band, pokoknya apa aja. Nah dari situ udah terbentuk, mulai agak-agak bisa basa-basi lah di situ, karena kan pergaulan. Iya sih. Oke, dari pergaulan, nah ketemulah kita kuliah di Vkom, ya. makin nggak terkontrol saya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel saya Ken Yorindra. Saya yang biasa membahas mengenai perjalanan hidup orang-orang biasa, kemudian mencapai titik kemapanan yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang nonton video ini umur 18 sampai 30 tahun gitu ya. Dan kali ini gitu kan, saya hadirkan seorang sahabat saya sejak kuliah, namanya Bapak Ogi Saar MBA, Married by Because of Allah ya. Ya kan ya. Oke, keren. Nah ini orangnya nih. Aja, ya. Oh iya kan corona kan, nggak ada yang motongin kan. Ya. Motongin ya. Sekilas tentang Pak Ogi. Ya. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Bobi Sagar, ya dipanggilnya Bobi, atau kalau susah ngomong W-nya Ogi aja nggak apa-apa. Jadi Ogi, ya. Kadang kalau Indonesia itu kalau konsonan tuh agak repot. Wogi, yoga, udahlah ini aja yang vokal aja Ogi, nah gitu ya. Kalau memang susah panggilnya Ogi. Kalau memang bisa Wogi. Orang Jawa biasanya Wogi gitu. Apapun yang penting sehat semua aja lah ya. Sekilas tentang Ogi Sagar nih ya, ini saya kenal beliau tuh sejak tahun 2003 lah, 2004 lah, kita ketemu di kuliahan di Vkom Unpad di Pajajaran Bandung ya. Ogi ini memang kelihatan sekali bakal menjadi orang sukses karena dia bisa mengatur dirinya sendiri dan mengatur orang lain gitu ya. Dan istilah gitu ya. Dan istilah tas TPS ya, TPS tas pembelah susu. Jadi dulu jadi dia yang menemukan istilah tas pembelah susu. Maksudnya adalah dulu tuh zamannya cewek-cewek ada di kamus kita temukan. Ya, temukan ya. Jadi dia punya tas gitu ya, yang disandang gitu ya, dan akhirnya dia ciptakan tas pembelah susu. Tapi hari ini orang itu menjadi ustadz gitu ya di Bandung dan sekitarnya. Oke, Gan Ogi, kita mulai Gan Ogi ya. Gan, boleh cerita nggak Gan ya masa ya sekarang hari ini Agan kan punya penghasilan yang membuat Agan pun menggerutu terhadap pajak ya Gan ya, gitu ya Gan ya. Nah dari nol dari nol nih waktu Agan SD SMP itu kayak mana ya kehidupannya ya Kak Gan ya? Gitu. Kalau boleh cerita dulu kecil ya, ini kalau dibilang kurang gizi, mungkin dibilang ya nggak kurang gizi amat, cuman kurang pangan aja lah ya. Jadi dari orang tua itu, saya kalau dari sarapan aja, saya main ke tetangga. Ya tetangga yang punya, ya yang rumahnya agak-agak mewah itu saya main. Biasa dari pulang sekolah sampai sore. Apa sih nggak tumpang makan karena Koko Crunch itu nggak kebeli waktu itu, bisa beli. Jadi masa kecil ini masa kecil saya tuh untuk makan aja saya sampai ke tetangga lah. Jadi kalau mau makan enak saya ke tetangga. Nah, bukannya jadi ke teman saya jadi pas itu tahun pas saya SMP mulai ada perubahan. Dari ayah saya juga dapat rezeki. Ya, mulai dari nol ya, biasa kita kan namanya orang terus mulai dari starting from zero kan. From zero, nah dari SMP baru ada perbaikan gizi, ya yang tadinya nggak kebeli jadi kebeli. Nah dari situlah selama SD itu saya nggak pernah ranking jujur aja. Kalau dibilang kenapa nggak? Kenapa Gan? Karena dari mungkin ya saya tuh belajar segimanapun ya, gimana modal dengan nasi sama telur rebus itu rasanya untuk perkembangan otak agak susah kayaknya ya. Kan ya pas udah SMP, nah baru nih bapak ada rezeki banyak. Nah ya disebut banyak sekali karena proyek juga bapak saya itu kerja di Krakatau Steel ya. Betul.
dan memang posisinya waktu itu saat itu manajer dan memang banyak perbaikan. Nah, saya mulai itu kebeli yang namanya suplemen buat perkembangan otak. Nah, itu saya pakai produknya, saya sebut aja ya. Oke, boleh kan? Produknya MW. Oke. Ya, saya pakai produk MW itu namanya Daily Nutrilite. Nutrilite-nya ada daily sama protein. Yang tadinya saya agak-agak konsentrasi buyar, susah gitu ngapalin segimanapun, begitu saya pakai suplemen itu dan makannya udah mulai ada rotinya, ada kejunya. Nah, mulailah di SMP ini saya juara umum terus. Oke. Terus? Jadi memang juara umum faktor kan? gizi itu ya juara umum. Jadi saya nggak bayar SPP SMP nggak bayar SPP, jadi juara umum ranking 1 aja lah. Nah, kenapa? Karena ayah saya tuh memang kasih triggernya gini, kalau kamu mau sepatu bagus, nah memang saya waktu itu naksir tuh sepatu Nike waktu itu kan. Oke, tapi harus ranking 1. Kalau nggak ranking 1 nanti sepatunya dibalikin, misal kalau udah bisa ranking 1, gimana caranya belajar? Karena ya udah merasa gizi sudah cukup, ya harus gimana pun ya ranking 1. Akhirnya sampai ke kelas 3 ya saya ranking 1 aja terus selama jadi SMP. Kelas 1 akhirnya, sampai kelas 3 SMP ya, disponsori oleh MW ya berarti ya. MW betul. Jadi yang tadinya SD enggak pernah ranking, ya banyak gizi, ya memang luar biasa lah produk Amerika. Nggak tahu kapan nih produk Indonesia ini ada ya. Nah, saya minum itu selama 1 tahun aja, cuman 1 tahun aja. Nah, itu udah sampai ke bawah, sampai sekarang ini terasa sekali bahwa yang namanya gizi itu penting sekali. Penting sekali ya. Bisa unggul ya. Unggul. Nah, Gan, gitu sih. Kalau nggak ada cerita tadi ya Gan ya, bahwa sebenarnya waktu jadi si Papa itu kan terakhir kan posisinya juga oke ya di Krakatau Steel ya, tapi waktu SD itu masih berjuang berarti ya Gan ya, gitu ya Gan ya. Sangat berjuang. Jadi selama 6 tahun itu kondisinya ya itu saya bilang, untuk beli roti keju, koko crunch saja saya harus main ke teman saya ya yang memang bapaknya berpenghasilan lebih. Ya koko crunch kan, koko crunch berapa sih sekarang? Saya sama makanan kucing ya yang Whiskas itu. Ya sih kan. Untuk sekarang koko crunch saja. Makanya kalau saya ke hotel kemana ada koko crunch, ada ini, ingat ini lagi sisanya, saya pengen makan ini aja harus jauh-jauh ke rumah teman dulu. Ya itu kan nggak terlalu mahal kan di zaman dulu pun juga nggak terlalu mahal kan, kayak zaman kita dulu low terlalu mahal. Ya. Nah, sangat low, tapi kan kondisi kita beda lah, mungkin ngerasa mahal sekali harga segitu ya wajar sih kalau yang kebelinya cuma telur mie sih ya cuman ya begitulah, akhirnya dari nggak pernah ranking jadi ranking ya alhamdulillah ya, dari sejak MW itulah sebenarnya nggak tahu saya kena MW aja mungkin jadi agak cemerlang gitu. Bisa sih ini saya curiga di sponsor. Boleh lah, MW masih ada kok produknya. Masih ada kan? Saya kan tinggal nanti yang agak ya lanjut kan? Ya. Enggak, masih MW itu masih ada kok sekarang kan, sampai sekarang loh, di bawah itu juga masih ada kantornya kan, dekat-dekat rumah kan, gitu kan ya. Oh masih. Nah itu aja, beli aja yang protein, yang daily. Kalau yang untuk otak cukup protein lah itu, minum aja untuk kebugaran otak itu konsentrasi. Makanya kalau saya itu sampai ngelihat sepupu ya yang diberikan MW, ponakan pinter, wajar sih ya, karena saya juga produk MW, cuman walaupun telat gitu ya, baru nyobanya SMP. Ya, kalau dari kita masih batita, udah MW itu hebat. Nah adik saya dari umur 2 tahun udah ditetapin MW ya, bagus. Jadi walaupun males-males tuh IPK itu 3,8. Ya sih Gan. Ya begitulah kira-kira sih Agan ya. Gan, kira-kira nih Gan, waktu ke Agan SD itu Agan seorang introvert, pemalu, atau memang sudah suka ngomong dari sejak SD itu Gan? Memang introvert. Saya jujur aja introvert, sampai ke SMP pun introvert. Jadi untuk sekedar basa-basi susah ya. Jadi kalau ada teman mau kemana, harusnya kan kalau ditanya mau kemana, mau ke sana, mau ikut nggak bisa dulu tuh. Mau kemana,
sono, udah aja. nggak ada istilahnya ya budaya timur lah, biasa budaya timur kan harus bro ya guys, nggak bisa, introvert sekali. Nah makanya pas masuk SMA, saya join SMA di Bandung. Waktu itu memang SMA favorit yang orang aja mau ke sana itu nilai harus tinggi lah ya gitu. Nah saya join di SMA negeri di Bandung yang favorit itu. Dapatlah teman-teman yang memang teman-teman yang suka tawuran, saya ikut tawuran. Jadi uji nyali di sana. Ada teman-teman yang suka band, saya ikut band. Pokoknya apa aja. Nah dari situ udah terbentuk, mulai agak bisa basa-basi lah di situ. Karena kan pergaulan. Iya sih. Oke, dari pergaulan, nah ketemulah kita kuliah di Vkom, ya. makin nggak terkontrol saya ngomong. Betul sekali. Memang luar biasa lah Vkom. Thank you. Jadi saya dari introvert sampai ke nggak tahu nih ya, mungkin bisa bicara seperti ini juga nih. Memang karena Vkom juga ya. Selain MW ya. Jan, satu lagi. Ya, karena kan kita mata kuliahnya juga. Ya. Oke. Ya. Kan, mau nanya nih Gan, waktu kan berarti kelihatan lah SMP pasti agak introvert ya, karena pasti fokusnya belajar terus kan, nggak pernah sosialisasi. Betul, berarti di SMP itu bisa Agan cerita nggak teman Agan tuh berapa sebenarnya? Terus waktu SMA ketika Agan masuk ke pergaulan yang lebih banyak ya Gan ya, itu memang nggak ada konflik batin ya, nggak bisa apa yang Agan lakukan tuh sebenarnya sampai bisa masuk ke semua elemen ya waktu di SMA ya Gan ya gitu. Ya kalau dari SMP memang saya teman telah buku. Kenapa? Karena ayah saya itu ingin saya itu SMA-nya adalah di Bandung. Ini kan saya kan SMP-nya SMP di Cilegon kan. Oh oke. Cilegon, namanya SMP Negeri Pulau Merak. Wah kebayang tuh Pulau Merak kayak apa itu ya. Di peta kayaknya udah hilang kan itu. SMP apa ini Pulau Merak itu kan. Nah memang ayah saya itu kan nggak pengen anaknya susah, gimana caranya kamu nanti bisa masuk kuliah negeri. Caranya gimana? Ya harus masuk SMA favorit di Bandung. Nah, intinya ke sana kan. Oke, dari seperti itu memang dari konflik udah ada dari internal keluarga. Jadi saya diharuskan yang namanya berprestasi untuk ke SMA negeri, nanti kuliahnya kuliah negeri seperti itu. Nah, akhirnya saya harus adaptasi, menerima yang tadinya teman saya buku, ya. Kemudian teman saya yang itulah yang suka-suka nongkrong di pengki, namanya pengkolan gitu ya. Kita ngamen dari jam 10 malam sampai jam 12 malam hanya untuk beli satu bungkus rokok. Iya, jadi bener lah merih di SMA itu ya, sampai ke kita ngeband bareng ya, untuk per jam tuh masih 3.500, kita ngamen dulu di jalan, dapat uang ngeband di jam ya, seperti itulah kan. Jadi akhirnya saya menemukan ya ini sebenarnya nggak hanya buku loh, tapi pergaulan juga penting. Cuman jangan sampai salah pergaulan, karena saya juga pernah punya teman anak pang. Minta tolong pegangin tangannya, dia nyuntik narkoba, bayangin nggak? Kalau saya waktu itu salah suntik, nggak tahu saya udah kurus kering kan. Terus? Jadi jangan salah pergaulan lah intinya. Ya, pergaulannya tuh yang memang bisa meningkatkan kreativitas kita, meningkatkan skill komunikasi kita, meningkatkan juga ya syukur-syukur bisa agama ya. Pokoknya bergaul sama orang-orang baik lah. Ya kalau ada teman-teman gitulah, kita pilih aja lah, itu aja sih. Iya sih Gan. Gan waktu itu SMA-nya 3 atau 5 ya Gan ya? Saya pilih yang 5. Walaupun masuk yang 3. Karena kalau yang 3 percuma, saya nanti buku lagi akhirnya. Betul. 5 lebih ini ya. Temannya jadi buku lagi ya. Saya kan butuh yang lebih brutal sedikit lah anak-anaknya itu. Oh iya. Dan memang lah akhirnya ketemu sama vokalis apa? Ya, vokalis Gigi ya, Arman Maulana, Nasional 5. Saya lihat dari situ. Vokalisnya apa tuh, The Changcuters. Wah, yaudah ini berarti cocok buat saya. Oh, gitu. Ya, dari jadi di SMA 5 tuh banyak sekali alumni-alumninya tuh yang kreatif, yang memang dia
sebutnya apa ya, ekspresnya ya kalau kita sih bilang nggak kutu buku lagi lah. Kalau saya waktu itu SMA 3 tuh memang apa-apa PR. SMA 5 tidak begitu. Padahal sebelahan ya kan itu ya? Jadi, sebelahan tapi ngelihatnya di kasihan amat, ini muka nih buku semua kayaknya. Buku PR kayaknya mau jadi apa buku sama PR. Itu sih kan. Ya, kita adaptif aja lah di situ. Adaptif ya. Agan pun udah mulai tahu ya bahwa memang pas masuk SMA tuh saatnya berubah gitu ya Gan ya, gitu ya. Karena memang nggak nyaman juga ya nggak punya teman ya Gan ya. Oh, nggak nyaman. Pintar tapi nggak punya kawan itu seperti makan sayur tanpa garam kan. Oke. Atau ya kayak gitulah. Jadi ya kita nih tetaplah hidup itu bersosialisasi kok ujung-ujungnya. Betul ya. Nah, jadi, katanya betul. Buat apa kita pintar kalau nggak untuk yang khalayak banyak gitu ya. Betul. Kita sosialisasi aja lah. Betul sih. Saya muluk-muluk harus prestasi ranking, bukan itu kok sebenarnya masa depan kita tidak ditentukan dengan ranking 1 enggak. Tapi memang sebagai jalan aja lah. Betul. Karena kita merasakan ya Gan ya kita merasakan ya kan ketika kita sudah bekerja ternyata memang butuh yang namanya ya pintar juga nggak cukup kali ya Gan ya, karena pintar banget tuh akhirnya ya begitu aja ya Gan ya, hanya digunakan orang untuk kepintaran di spesialisasi itu aja, sementara kepemimpinan butuh yang namanya mempengaruhi orang lain nggak Gan ya, gitu ya Gan. Ya, betul sekali Gan. Jadi IQ memang penting ya untuk menangkap ilmu. Dan ada juga EQ ya, kecerdasan emosional ya untuk bersosialisasi. SQ juga ya untuk kita punya spiritual, ya. Istilahnya ketenangan batin jiwa ya, spiritual. Nah ini ada juga sih yang HQ ya, kita dibacanya hoki gitu kan. Jadi gimana pun hoki juga memang tidak pengaruh langsung kan, tapi kayaknya hoki itu juga penting. Penting kan, penting. Tidak bisa dibahas karena hoki. Karena hoki itu ya nggak semuanya bisa orang tuh dapat gitu aja kan. Iya sih, beda-beda ya kan ya. Kan banyak sekali coba secara IQ kurang, EQ-nya mungkin ya pas-pasan, tapi karena hoki ya menang lah dia road race bisa lebih gitu kan. Iya sih kan, setuju kan, saya juga sering. Tapi tetap terbangun dari ya. Sering melihat itu sih kan. Sering melihat itu kok, hoki itu memang pada akhirnya memang itu beda-beda tiap orang ya kan ya, tapi memang dibangun dari kepribadian sih kan gitu ya kan ya. Kalau diam aja juga nggak akan hoki sih kan, harus bergerak juga ya kan ya. Nah Gan, pertanyaan berikutnya nih Gan. Ya, pertanyaan berikutnya nih Gan, ketika Agan nih di SMA kayaknya Agan nggak punya masalah finansial ya kan ya, kalau orang tua sudah settle ya kan ya. Udah sah ya, Soichiro Honda. Dikasih pas-pasan gitu buat jajan. Dikasih pas-pasan ya. Nggak dikasih kendaraan, pokoknya nggak ngerasa lah. Waktu itu ayah saya udah GM ya. Oke. Di Krakatau Steel ya, General Manager-nya ya. Itu kan kalau secara BUMN GM itu wow banget gitu ya. Kalau datang mobil dinasnya tuh mewah, tapi tetap bapak saya tuh ngedidiknya gini. Kalau dikasih uang banyak, lo nanti bisa macam-macam. Makanya kasih uang pas-pasan dan itu ngepas banget untuk makan. Oke. Nah, saya sampai ngerti, Pak, jangan. Lebih dikit itu maksudnya saya mau beli makanan macam kayak roti sama selai coklat, selai serikaya, selai. Untuk apa? Untuk teman-teman saya yang memang bekalnya pas-pasan bisa datang ke kosan saya makan di kosan. Jadi saya tuh dari situ tuh udah mau berbagi. Makanya saya kenapa waktu SMA banyak teman saya adalah logistiknya pangan. Jadi ketahanan pangan tuh di saya kan. Itulah makanya saya kenapa banyak yang nyariin. Gimana karena itu ketahanan pangannya ada di kosan saya kan. Jadi saya minta lebih itu untuk memberikan makanan bagi yang kekurangan itu. Kenapa? Karena SD saya juga gitu merasakan. Nggak semua seberuntung saya waktu itu kan. Karena 5 itu ada juga yang anaknya anaknya ini perias pengantin, ada juga anak yatim yang memang pintar. Makanya saya rangkul mereka biar ke kosan saya kalau lapar silakan makan aja yang ada.
Makanya bikin teh, bikin roti, buah itu. Gitu Kalau nggak salah, itu dari SMA kan. kalau nggak salah kan itu dilanjutkan waktu kuliah ya kayaknya. Tapi akan cerita belakangan ya. Iya betul kan, bener kan. Dari mulai ketahanan pangan itu saya lanjutkan ke kuliah. Dan di situ ada makanan apapun lah. Jadi mau pop mie pun walaupun ada Indomie pop mie masih ada lah. Makanya jadi terangnya kita belajar berkelompok di kosan. Betul. Kalau saya sebut saya seperti itulah. Ya pokoknya kita berbagi. Saya sampai ingat tuh kan namanya Iksan gitu ya. Gitu ya dan kawan-kawan ya gitu ya. Iksan. Ya. Sekarang jadi analis di Sampurna. Oke. Yang dia S2-nya udah di Australia kan, jadi e-commerce-nya Ganda ya. Ganda yang sekarang jadi agensi iklan, sukses juga. Oji ya, ingat Oji ya? Ingat. Oji itu paling luar biasa lah menurut saya. Kenapa? Guru agama bapaknya. Oh. Ya itu, ya kan maksudnya kalau makan roti ya cukup ke kosan saya aja udah, nggak usah beli roti lah. Betul. Sekarang jadi apa? Jadi grup head-nya di Bank Jabar Banten. Maksud saya kan akhirnya jadi enak gitu ya, kita berbagi sama-sama sukses ya, termasuk Agan juga udah head. Wah, enggak lah kan. Cuman kita kenal nggak di awal sih kan ya. Ya betul, karena saya hanya penyimak ceramah Agan waktu kuliah ya gitu ya kan ya, tapi nggak ikut nebeng makan kan gitu ya. Gitu. Betul ya. Kayak gitu sih kan. Iya, itulah. Baik, kita berbagi aja lah, berbagi nggak akan bikin miskin kok. Okay. Betul. Karena Pop Milah yang mengantarkan si Ganda jadi iklan gitu ya, Iksan jadi analis gitu ya, grup head Oji jadi kebayat ya gitu. Oke. Ya gitulah roti selai sarikaya gitu ya. Karena gimana pun kita perlu isi kan, ini otaknya kalau cuman dikasih kerupuk kecap juga nggak akan bisa kan menurut saya kan. Susah. Betul. Kita mencerna pelajaran ya, kita harus protein. Nah, kalau ada uang MW lah beli aja kan. Oke. Gan, waktu SMA atau kecil, Agan udah tahu mau jadi apa nggak? Maksudnya mau itu udah punya cita-cita nggak? Atau suatu saat nanti gue pasti akan jadi ini gitu kan ya? Waktu SMA itu saya tuh nggak punya arah ya, jadi pengen musisi waktu itu. Jadi saking pengen ketemu buku waktu SMP, nah saya ikut band, pengen jadi musisi ya. Saya tuh memang belajar keyboard, belajar gitar, belajar bass ya, bassis juga, gitaris juga, keyboardis juga, vokalis juga waktu SMA. Okay. Kayaknya jadi musisi enak nih gitu. Tapi begitu berjalan dan saya kuliah di komunikasi ya, akhirnya kan cita-cita saya yang tadinya mau jadi tukang insinyur, berubah kan jadi akhirnya harus menjadi macam apa ya, yang dimana mulut ini adalah mata pencaharian saya. Jadi dari mulut ini ngomong-ngomong, mempengaruhi orang, kemudian memberi nasihat, semangat dia, yang nyari duit dia, yang dapat gajinya saya kan gitu. Bener nggak Gan? Betul sih Gan. Iya. Gan, cuman waktu Agan kuliah di Vkom, Agan tuh kan kuliah dua kan sebenarnya? Iya, saya kuliah di teknik sipil kan. Untuk ini sebenarnya untuk bisa ngitung-ngitung aja lah. Jadi tahu kalau saya istilahnya mengira-ngira ya, ini logika aja sih, logika berpikir. Kalau saya keputusannya ini cocok enggak, nah itu. Tapi kalau Vkom itu hanya untuk biar skill komunikasi ya, bicara saya lancar. Jadi makanya saya tuh matchingnya ke matematik otak kiri sama komunikasi otak kanan. Jadi imbang aja lah, dan imbang. Makanya jadi seperti ini. Tapi lulus dua-duanya kan? Lulus dua-duanya kan? Ya, lulus dua-duanya kan. Duluan yang mana ya Gan ya? Duluan yang mana? Oh, duluan yang ini, yang apa? Yang sipil dulu. Oh. Dan kalau nggak salah, Agan lulus di kuliah itu adalah salah satu yang tercepat ya Gan ya, di 3,5 tahun atau 4 tahun kalau nggak salah Gan.
ya, kurang lebih sama skripsi ya, total sih udah 3,5 ya sama skripsi ya, karena memang saya itu jujur aja kan, skripsi itu paling males dulu. Oh, oke. Bab 1 aja saya, bab 1 ya bab. Iya. Jadi ya saya kenapa agak-agak misalnya lulus itu 4 tahun kurang, karena memang waktu skripsinya saya itu bab 1 itu 5 bulan belum kelar kan. Was, terus? Nah, jadi bab 1 aja 5 bulan belum kelar, kan kita cuma punya 6 bulan ya, benar ya? Betul. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir, oke lah, kenapa kalau kita nggak copy paste aja dari skripsi orang lain gitu kan? Ya udah, saya menemukan itu, nggak tahu ting caripit tulang bajing kacapit, dapat tuh skripsi orang, saya bawa ke kosan gitu. Bawain ke tas gitu, saya bawa pulang ke kosan, baca itu saya sadur 101% kan. Gan, sampai ke judul-judulnya kan. Makanya bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 cuman 2 minggu beres. Jadi skripsi itu beres kan sebenarnya 2 minggu kan. Karena apa? Karena copy paste kan waktu itu. Aduh ampun. Tapi pengen lulus kan waktu itu ya. Dan ya kejadian aja begitu di sidang skripsi 1 jam saya meringis keringat dingin karena tidak menguasai. Saya kira waktu itu ya Gan, ya Gan pintar lah Gan. Kita milih ini akhirnya nggak selesai bab 1 kan. Betul. Makanya udahlah, kalau ada yang bagus copy aja dah, copy paste aja dah. Itu paling mantap Mujara. Yang ya bedain titik komanya bedain sedikit lah. Jadi paragraf ini di setting ke yang mana gitu misalnya. Itu akhirnya selesai juga kelar. Saya kira nih Gan ya, setelah melihat video ini, anak-anak KIC 03 Gan, itu akan merasa menyesal berpikir akan pintar Gan. Ya, tapi saya buktikan Gan, waktu saya terusin di MBA ITB, yang memang kebingungan Excel, ya itu saya inspirasinya dari Profesor Damodaran itu. Kita masukin angka, itu hasilnya udah ada. Nah itu saya master template di MBA waktu itu di angkatan saya ya. Yang operasional yang nggak bisa, akhirnya bisa A semua gara-gara template saya waktu itu. Agan membuat rumus Excel ya? Saya buat format Excel. Saya rumus karena ini dirumusin. Karena saya ngerasa ini sarjana saya kayak gini amat gitu kok, ya ampun gitu. Nah, saya ingin bikin bermanfaat bagi teman-teman, ya kan maklum kan, waktu di MBA itu ada yang usianya 53 tahun. Oh iya. 53 tahun gimana? Hitung-hitungannya kuantitatif sama kualitatif, hitung ke balance scorecard-nya, ke bikin template, semua tak bikinin template itu sampai angkatan yang ngulang itu lulus, dan termasuk bikin tesis, dan saya ini juga membimbing yang memang kesulitan lulus. Oke. Tahun pas. Nah, saya punya tiga mahasiswa sama-sama MBA sebenarnya. Yang kesulitan, tapi saya kasih udah, kamu copy aja apa yang saya bikin. Template-nya mereka pakai, kemudian bukunya mereka pakai, dan mereka lulus nilainya A. Bayangin aja. Luar biasa ya kan ya. Jadi semua lagi. Nah, dari situ tuh sebagai intinya sebagai balas pengawuran saya waktu kuliah S1 ya. Ya gitu kan. Aduh, namanya orang kan everybody changing ya. Everybody itu bisa berubah lah, dari yang ngawur menjadi pas gitu. Iya, Gan. Gitu aja sih balik. Gan. Nah, itu saya balas, namun dan doktoral juga gitulah. Oke, Gan udah udah doktoral ya sekarang, udah S3 ya kan sebenarnya sekarang ya? Sebenarnya saya Januari itu karena telat, mungkin nanti Desember ini baru doktoral, mudah-mudahan insyaallah. Ini karena ini ya coronavirus ya kan ya, makanya agak tertunda dikit ya kan ya, begitu ya? Ya. Gan, waktu itu Gan, Halo Gan?
Ya. Waktu Agan yang pertama kali lulus Vkom nih kan gitu ya. Agan tuh langsung bekerja kah? Oh ya. Jadi saya itu baru nyusun skripsi aja udah diteleponin terus sama HR-nya perusahaan. Kapan lulus gimana, orang bab 1 aja 5 bulan belum beres. Loh, Gan, kok bisa HRD itu nelfon Agan ya? Karena memang waktu saya semester akhir tinggal skripsi, coba ngelamar ke biasalah ya, psikotes. Nah ini mereka itu sebenarnya lihat psikotes sih, saya mungkin ya dibilang tinggi juga enggak, rendah juga enggak ya. Cuman ya ini kekuatan di bibir ini bisa meyakinkan. Nah, kan ditanya kan, kamu bisa apa? Kan gitu kan, waduh, belum ada pengalaman kerja dibilang bisa apa? Oh ya, saya punya usaha, bisa buat majalah, bisa buat ini, woi, terpukau dia kan, wah ya udah, berarti kamu, oh saya juga pelatih, saya bilang, melatih komputer apa ini, walaupun cuma muridnya 1-2 orang, tapi kita melatih gitu ya. Dan terkesan, akhirnya ditunggu tuh kapan lulus, wah makanya kan. Akhirnya pakai cara shortcut itu, copy paste ya, udah mau gimana lagi kan? Daripada nggak masuk kerja. Dan ini perusahaan ya, itu karena itu salah satunya tuh. Ini perusahaannya sekarang ya kan Mas? Iya, yang sekarang. Iya betul kan, yang sekarang kan. Kalau nggak salah itu adalah. Lanjut. Gimana kan? Lanjut kan? Ya, dan akhirnya sidang skripsi selesai, saya langsung telepon, oke saya udah selesai, kapan? Oke kamu gabung lah saya di akhir Desember 2007 waktu itu. 2007. Gabung 2007. Nah, saya jadi staff manajemen development. Oke. Itu CEO waktu itu. Nah, jadi kemana-mana saya dibawa kan, karena ini animasi perusahaan animasi gitulah, saya belajar dari PowerPoint dibikin animasi. Jadi company profile saya bikinin, kemudian presentasi CEO, benchmarking kemana CEO. Dan selama 6 bulan di sales head waktu itu dikasih cabang gede, ya cabang di Cikupa. Jadi saya itu sales head tapi pelaksana tugas branch manager waktu itu. Cuma 6 bulan kan langsung pelaksana tugas branch manager, itu kan luar biasa nih karena memang kekuatan di bibir ya terus. Dan jualan salesnya jadi langsung naik. Nah waktu itu jualannya masih kecil banget lah ya, istilahnya mau ditutup lah itu. Mau ditutup, saya datang, akhirnya jadi bagus, jadi sebutnya the number one of the best KPI, kemudian juga profitability-nya juga number one. Akhirnya ya nggak nyampe 3,5 tahun saya diangkat jadi regional manager dan termuda dan 7 provinsi kan. Dan itu salah satu yang dan termuda memang termuda. Umur berapa kan jadi area head? Ya. Waktu itu 27 ya kan. Nah kan waktu itu kan Agan jadi salah satu area head termuda ya, karena memang waktu di Cikupa cepet banget ya kan ya, itu cuman berapa cabang aja udah promosi ya. Gimana tuh kan caranya tuh kan? Iya. Ya itu tadi kan kita sebutnya gini kan, kita tuh punya mulut. Gimana caranya ini orang-orang yang udah ada di depan kita ini berusaha gitu. Sendiri sih motor paling banter itu dalam sejarah ini cuma 3 kali kan jualan motor. Ya, jualan produk itu ya itu tetangga dekat, saudara sama paman, udah aja. Yang lainnya suruh orang kan. Nah kita tuh punya tim, ya udah timnya kita bina gitu. Caranya gimana ya, dikasih petua aja. Saya kasih petua, kamu kalau kerja ibadah deh. Kamu dengan kerja kamu bisa untuk diri kamu sendiri. Kamu punya keluarga, punya untuk anak istri kamu, untuk nanti yang tetangga kamu yang susah di kampung yang rezeki yang halal tuh kamu bisa berbagi untuk mereka. Nah syaratnya apa? Kamu harus capai target. Sampai kayak gitu kan. Akhirnya mereka punya semangat.
Saya kasih target itu, katanya, kalau sama Pak Wogi beda. Bapak ngasih target ke kita itu nggak berat, tapi bagi kita ini adalah suatu challenge yang harus kita bisa breaking, ya istilahnya challenge yang harus kita sebutnya ya, harus kita capai lah gitu. Gitu ya. Soalnya kalau sebelumnya Pak, kepala cabang sebelumnya, sebelum saya itu ada 4 kepala cabang. Ya, itu mereka banding-bandingkan, itu mah cuma nyuruh aja, tapi nggak kasih solusi. Kalau Pak Wogi kasih solusi, artinya sih kita tuh punya bibir ini ya, coba sih diceplosin aja ke mereka itu kan. Sebetulnya gitu aja lah. Ini modal bibir aja ya, juru bibir kita nih memang dididik dari TikTok itu jubir ya, juru bibir kan menurut saya. Ya, jadi kita tuh ngerangkul mereka ya dengan bibir kita sih sebenarnya. Ya dengan keberadaan kita juga sih. Aja sih. Simpel bagi saya. Bikin suasana senang aja. Iya. Karena Agan mempraktekkan namanya empowering ya kan ya, empowering others ya kan ya, dengan hati apalagi ya kan ya. Ya, empowering, kemudian juga ya kita juga kasih edukasi juga lah ya. Ya, maksudnya ada cerita apa dari Tung Desem kasih ke mereka ya. Cerita dari siapa, motivasi kasih ke mereka, itu aja sih. Sebenarnya itu empowering, memberdayakan. Makanya Agan waktu cuma 1 cabang Cikupa doang langsung diangkat jadi promosi jadi area head, megang 7 provinsi ya Pak Agan ya? Betul kan, luar biasa 7 provinsi kan. Iya. Jadi tiap bulan saya jalan-jalan terus ya. Gitu aja. Nah, cuman ini ya buat catatan ya, catatan. Waktu itu saya memang ngejar jabatan, ngejar pinter. Itu tujuannya apa coba? Pengen dipuji. Awalnya tuh saya pengen dipuji, pengen diakui. Wah, dengan usia muda ini nih, umur muda udah jadi branch manager, umur 27 udah jadi regional manager gitu kan. Terus saya cuma pengen diakui awalnya. Makanya begitu umur 29 itu titik balik dari saya kan. Gimana titik balik saya di situ umur. Mulai mobil saya ya, mobil yang hasil kerja keras itu digondol maling. Ya. Jadi saya juga bingung. Ini mobil di dalam pagar. Sedangkan tetangga-tetangga parkir mobil di luar, kenapa mobil saya yang diambil? Saya sampai bingung. Ya Allah, ini kenapa mobil saya yang diincar? Kan banyak yang di luar itu, di luar pagar kok nggak disentuh. Tapi saya akhirnya jadi sadar, selama ini saya nggak pernah nanya nih, ya Allah, kenapa saya dikasih nikmat secepat itu? Saya nggak pernah nanya. Tapi begitu kena musibah kan, saya nanya, kenapa saya? Nah itu tuh balik saya kan. Mulai mau hilang, dan saya ada waktu itu memang satu perintah dari CEO saya yang nggak saya jalankan waktu itu kan. Akhirnya beliau marah, saya di downgrade kan. Jadi staff lagi kan, kebayang nggak? Dari branch manager naik, saya jadi staff. Ya, 2 tahun saya di staff kan ya. Nah dari situ saya mulai berarti saya harus punya visi, saya harus berubah. Saya tidak mau sukses hanya untuk pengakuan, saya nggak mau. Tapi saya ingin sukses ini, saya ingin bermanfaat bagi yang lain. Akhirnya dari situ kan saya mulai belajar lagi agama kan. Jadi belajar agama. Sorry kan. Berarti Agan belajar agama tuh maksudnya gini, agama yang lebih mendalam maksud Agan begitu ya? Ya betul kan. Agama yang paling mendalam itu pas saya titik balik ya. Lanjut. Umur 29. Lanjut. Ya. Dari situ saya belajar agama, saya baca Quran yang tadinya saya baca paling yasinan aja seminggu sekali, itu pun Jumat. Itu saya baca itu sampai ke tafsir Tabarinya, kemudian tafsir Ibnu Katsirnya, hadisnya, semua sampai per kata per kalimat saya baca. Dan setahun saya belajar, umur 30 saya bangun mendirikan majelis pengajian di kantornya. Namanya Majelis Daya Mutakin. Nah dari situ tuh kan, kebayang nggak kalau saya nggak titik balik, mungkin saya nggak ngasih tahu Sia.
Oh, oh. Jadi ya memang orang tuh harus seperti itu, harus disentil dulu nih sama Tuhan. Gitu. Saya ini titik balik tuh saya bilang, saya tuh disentil. Oke. Saya tuh diuji. Oke. Dari situ saya punya kesempatan kan, yang tadinya pegang 7 provinsi itu kan, kemana-mana gitu tuh. Nah, akhirnya kan saya kan di kantor aja. Dari rumah kantor, banyak waktu kan. Oke. Nah, dari situlah saya kuliah MBA. Jadi saya tuh kuliah MBA itu karena memang saya punya waktu banyak. Kebayangkan waktu itu TOEFL saya 450 kan. TOEFL saya 450 dan saya harus belajar bahasa Inggris lagi yang pahit banget gitu ya. Belajar bahasa Inggris akhirnya ya itu kekuatan kita punya doa itu kan. Akhirnya saya coba caranya almarhum B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie itu pernah cerita waktu sekolah di Jerman itu ada 2 orang Yahudi yang juara 1 juara 2 ya. Jadi nilainya itu paling tinggi. Nah, Pak B.J. Habibie itu juara 3. Nanya tuh, kok rahasianya apa? Oh, rahasianya akhirnya dibuka. Setiap jam 3 subuh itu bangun. Jam 3 pagi, orang Yahudi loh. Jam 3 pagi bangun, mereka itu baca Al-Quran. Orang Yahudi baca Quran, kita juga bingung kan? Ya itu, dengan baca Quran, kemudian belajar yang lain, itu langsung masuk ke otak. Akhirnya saya praktekin tuh. Jam 3 saya bangun, saya baca Quran dulu, kemudian saya biasalah sholat tahajud setiap hari kan. Itu saya kalau dibilang itu ibadahnya mah sejam setengah, belajarnya setengah jam lah. Akhirnya saya lulus tuh. Ya kan, ada TOEFL, ada GMAT. Wah, begitu GMAT saya baca soalnya ngejelimet kan. Ini sampai ke pesawat, pesawat terbang, ada petir angin, dihitung petirnya juga bingung sih. Pakai di Inggris. Nah, akhirnya ya udah. Saya baca Quran, sholat baca Quran, belum ngeteh dikitnya 20 menit lah bersih-bersihnya lah. Nah, dari situ yang kita pelajari kan, begitu di ujian keluar semua di sini. Akhirnya kita lulus. Begitu lulus, saya baca lagi soalnya, saya nggak bisa ngerjain kan. Jadi memang kepake pas untuk ujian aja. Ini Pak Wogi merendah ini. Ya, itu kan, kalau kita mau belajar cepat kan, termasuk belajar kitab apapun ya, nggak hanya Islam, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, apapun, kita punya kitab, kita punya apa. Jam 3 pagi bangun, dah itu aja, kuncinya itu kok. Jam 3 itu kenapa? Karena kita belajar sedikit itu langsung masuk ke situ. Itu saya udah buktiin tuh. Tahun-tahun, termasuk yang bikin template pun ya, saya bangun jam 3 pagi juga. Begitu juga kan? Gan, berarti kan jadi sebenarnya ambil S2 itu karena ambil S2 itu karena Agan lebih banyak waktu karena memang di-staffkan dulu sementara ya kan 2 tahun ya kan. Itu sebenarnya titik baliknya kan ya. Nah, kemudian selanjutnya gimana kan? Gitu kan ya. Intinya kan, nah pas udah mau lulus, kamu lulus kurang lebih sih November ini Pak. Kalau lulus bilang ya ke saya, ya istilahnya dari situ udah ganti. Ya ngapain juga kan, udah di downgrade, alah ngapain. Belum lulus udah diangkat lagi kan. Begitu udah diangkat, ya itu tadi pajak penghasilan saya, ya itu terus. Itulah yang membuat saya bertahan kan. Aduh ini pajak penghasilan, aduh. Ya akhirnya ya bertahan sampai sekarang. Tapi ya. Kenapa? Karena pajak penghasilan kan. Tapi memang ya kan ya, kalau dia sempat liatin ke saya lah ya gitu, pajak penghasilan Agan tuh memang apa ya? Ampun lah ya. Ampun lah kan ya. Gak jelek kan. Gan, pertanyaan berikutnya nih Gan gitu ya kan ya. Apa namanya itu? Jadi Agan dibalikin lagi ke posisi semula ya berarti. Cabang Kalimantan, ingat ya? Kalimantan. Cabang yang banyak kasus, cabang yang kontribusinya rendah. Aduh saya bilang ini PR berat bagi saya. Ya udah, akhirnya dipercayakan satu pulau Kalimantan. Ada provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sama Jogja. Waktu itu saya 4 provinsi. Dan itu cabangnya cabang-cabang, aduhai ya, bermasalah semua kan. Bermasalah semua, jualan dikit, profitnya minus. Dan kepala cabangnya juga nggak bisa diatur. Akhirnya saya masuk situ perbaiki
kurang lebih 1 tahun saya perbaiki. Oke. Dan banyak yang dominan sekarang, number one semua di wilayah masing-masing. Number one di wilayah. Makanya saya udah, nah akhirnya ini Kalimantan ini adalah tahun saya ke-6 pegang area Kalimantan. Harusnya kan 2 tahun sekali rolling loh. Iya. 2 tahun, 2 tahun. Ini ke-6 ini saya pegang. Tahun ke-6 mau ke-6 itu saya pegang. Nggak di rolling-rolling, kenapa? Karena udah bagus, bilangnya begitu ya. Udah. Iya lagi. Jadi hancur lebur kan? Ini hancur banget ini. Akhirnya saya jadi ya perbaiki. Termasuk saya lihat tuh Samarinda ya kan ya. Saya tahu betul, saya tinggal di Samarinda dulu kan, iya kan? Iya, betul. Samarinda kan, itu tahu kan? Samarinda itu yang tempatnya Agan tuh jualan tuh di bawah 100, di bawah 150 sih kan. Tapi 80. 60. Ya, 60 lah, ya 60 80 lah. 80 lah ya kan ya. Tiba-tiba sekarang 400 kan, nomor 1 dia di Samarinda kan ya, gitu. Ya itu. Betul kan. Ya sih. Ya bumbunya sih saya intinya punya ini aja. Jadi saya juga harus cari orang, makanya saya cari orang. Dari orang yang saya cari itu saya didik ya, kemudian saya datang ke tim. Ini adalah pimpinan kalian, apa yang pimpinan kalian perintah kalian jalankan. Akhirnya saya support full. Support apa yang jadi, ya memang kita harus ada suatu inilah ya. Ada kan kita ada SOP ya kan ya. Nah, ada SOP, saya sebutnya kita masih koridor SOP walaupun di pinggir-pinggir gitu. Oke. Ya, pinggir-pinggir. Yang penting untuk menguasai wilayah dan kita jadi dominan. Alhamdulillah jadi ranking 1 juga kita yang di Samarinda. Betul. Dari ranking bontot ke ranking 1. Yes kan. Ya intinya apa sih? Ya empowering lagi kan. Empowering dari apa? Dari kita punya word of mouth tadi. Makanya banyak-banyak baca buku, banyak belajar supaya kita bisa mempersuasi orang. Ya, persuasi ya kan ya. Ya. Kan persuasi aja, empowering orang kan cuman diomongin aja. Yes. Kan dulu kan Agan waktu masih muda kan memimpin orang-orang yang lebih tua daripada Agan. Dan sekarang pun juga ada yang tua daripada Agan sebenarnya. Itu gimana tuh Gan buat inspirasi lagi kita semua tuh Gan gitu ya. Ya, kita harus dapat respect. Yang pertama kita harus dapat respect dari respectnya itu dari kita punya secara ilmu, kita harus unggul dari mereka. Ya, kebetulan ini bukan kebetulan ya. Alhamdulillahnya secara pendidikan ya saya lebih dari mereka. Oke, ya. Ya, saya master, mereka masih sarjana ya kan. Kemudian secara keilmuan ya saya alhamdulillah menguasai ya sedikit ilmu agama, mereka istilahnya adem gitu. Dengan saya kasih tausiah, adem, merasa enak, tenang. Nah, akhirnya di situ saya dapat respect kan. Jadi kita tuh tunjukkan kita tuh lebih dari mereka. Yang kedua, kita harus punya care ke mereka. Jadi setelah kita dapat respect, kita juga harus care ke mereka. Karena mereka juga perlu perhatian kan. Mau curhat mau apa ya, udahlah ada sesi curhat nggak apa-apa. Biasanya kita ada curanmor kan. Oh, curanmor ya. Sesi curanmor. Curahan in the morning kan. Tiap pagi, Pak, saya mau butuh solusi. Oke, kita curanmor. Jadi ada sesi curanmor, nggak apa-apa. Oke, sambil ngopi, sambil makan nasi putih. Jadi saya sambil dengerin mereka punya masalah, kendala, ya saya langsung kasih solusi saat itu. Nah, dari situ kita care. Ya. Kemudian yang ketiga kan, nah ini nih harus maintain kan. Maintain yang tadi nih, maintain yang ini kita punya 3 aja sih. Kita tadi dapat respect, kemudian kita care ke mereka, kita harus maintain kedua ini tadi kan. Itu aja, kita harus upgrade ilmu lagi kan. Nah, gitu. Harus belajar lagi. Terus sampai gimana caranya kita itu harus lebih pintar dari mereka. Kuncinya itu. Jadi usia tuh bukan kedewasaan, bukan. Taraf kedewasaan, tapi adalah ilmu kan. Gitu ilmu aja. Ya kan ya. Setelah kita selesai kuliah, umur kita tuh sama ya kan. Yang membedakan adalah keilmuannya dan wawasan ya kan ya, dan bagaimana kita memimpin. Betul kan. Gan, pertanyaan selanjutnya nih kan, gitu kan. Saya agak kaget ketika Agan tuh mengisi kajian agama di mana-mana, gitu kan ya. Sekarang pun Agan juga begitu ya kan ya, gitu kan ya. Berarti Agan memang tujuan hidup Agan setelah ini, gitu ya, memang akan jadi seorang dakwah ya kan ya, dakwah. Dan
apa namanya itu, proses Agan itu tuh untuk menjadi seorang, ya maksudnya Agan seorang yang saya bilang tuh dari kuliah itu adalah orang yang modern nih ya, tiba-tiba agamis gitu, religius gitu. Kan prosesnya seperti apa kan? Ya tadi maksud saya kan betapa karir saya begitu cepat melesat seperti nggak ada kendala waktu itu. Oke. Dari kuliah aja belum selesai udah ditungguin kan, luar biasa sekali kan. Jarang-jarang orang begitu kuliah nganggur dulu kan. Ini mah saya nggak ngerasain nganggur tuh gitu. Nggak tahu cerita nganggur tuh gimana, saya nggak pernah ngerasain. Begitu udah sangat cepat melesat, ya itu kan. Saya kan tadi tujuannya tuh ingin diakui betapa hebatnya saya, usia muda udah jadi branch manager. Bayangin kan, usia 25 udah branch manager. Wah, keren banget kan, orang baru staff gitulah ya gitu kan. Ya, zaman tapi kita akhirnya ya tadi. Kenapa kan? Zaman kita itu keren banget kan? Oh, keren banget kan? Itu sangat keren itu. Luar biasa keren menurut saya sih, keren banget. Nah, dari titik balik itu menyadarkan saya sampai nanya, dari mobil segitu banyak parkir di luar, kenapa mobil saya? Berarti kan ada hikmah yang harus saya petik nih. Hikmahnya apa? Oh, selama ini saya ini tujuannya memang hanya untuk ketenaran semu, hanya untuk pengakuan semu. Akhirnya ya udah, dari situ gimana caranya saya harus memiliki ilmu yang bisa dibagi ke khalayak banyak. Nah, salah satunya itu ya mungkin kalau skill komunikasi, kemudian skill menjual, nggak semua orang bisa terima kan. Tapi kalau agama kan itu bisa terima. Kenapa? Karena basic kita kan gimana kita punya Tuhan toh. Nah, makanya dari situ makanya dari situ saya pelajari, saya ingin tausiah, dan saya punya misi sebenarnya kan. Tausiah saya itu nggak mau dibayar dengan amplop, saya pengennya gratis. Oh gitu kan? Ya, saya ingin gratis. Makanya saya kalaupun kasih kajian-kajian, saya nggak mau ada namanya saya tuh dapat amplop. Makanya saya tuh ustadz tuh udahlah gitu. Kalau memang mau upah, ya upahnya nggak usah dari kita tausiah ya, ngajar atau apa kan. Karena ulama-ulama dulu gitu kan, mereka itu dakwah tapi nggak apa ya, istilahnya saya kalau dakwah ini harus sekian, nggak gitu. Makanya banyak ini mah oknum aja lah, oknum yang berharap dari amplop itu menurut saya salah. Kita tuh ilmu dimanfaatkan, kalau memang upahnya yang lain aja, nggak usah dari istilahnya ya menjual ayat gitu. Nah dari situ saya saya bangun majelis, saya tahu saya di mana-mana, saya tuh tidak mengharapkan sama sekali amplop. Nggak dikasih, nggak apa-apa dikasih, maksa ya nanti alhamdulillah saya bisa nanti salurkan ke yayasan lain kan. Oh gitu kan. Saya juga kan punya anak asuh. Jadi kalaupun ada yang memaksa ngasih saya amplop, ya saya mau nggak mau kasih lagi ke anak asuh yang saya sekarang dapat ke yayasan mana. Jadi pokoknya dapat itu untuk sedekah, gitu aja kan. Jadi saya nggak mau jadikan tausiah ini kemudian ngajar apa sebagai pendapatan saya kan. Itu aja sih kan. Jadi sebenarnya orang-orang kalau mau ngundang Agan, undang aja berarti ya kan? Ya Agan pasti akan ya, tanpa undang aja, nggak apa-apa, undang aja, udah nggak usah sediain amplop lah. Paling kasih saya aqua, dan saya juga butuh minum kan. Kasih aqua juga butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, even misalnya di Gan ya, pengajiannya Jatinangor nih kan. Jatinangor kan berarti Agan butuh bolak-balik 100.000 lah dari rumah Agan kan. Agan juga nggak mau transportasi juga di sana gitu. Nggak masalah kan. Yang penting kasih saya minum aja kan cukup. Cukup ya. Oke. Ya kalau ada yang mau ngasih oleh-oleh, siapa tahu ada jamaah yang baru dari Subang, ya nggak apa-apa saya bawa gitu kan, namanya juga oleh-oleh kan. Tapi nggak itu maksud saya, bukan itu. Saya tuh ingin ilmu saya ini yang saya pelajari bisa bermanfaat untuk apa nanti kalau saya udah wafat. Dan itulah 3 amalan yang salah satunya adalah ilmu yang kita amalkan itu yang nggak akan terputus gitu.
Nah, betul. coba kalau ilmu ini kita jadiin duit, nah gimana? Iya sih kan, iya Ya, sih kan. sebenarnya boleh. Nah, itu upah boleh. Cuman bagi saya bukan yang utama kok. Bukan upah dari tausiah. Gitu. Oke, Gan, ini menarik, ini akan singgung mengenai anak asuh, Gan, gitu ya, Gan. Anak asuh Gan ada berapa ya? Ya. Saya ikut yayasan, namanya Yayasan Seruni Foundation. Oke. Nah, jadi satu anak asuh itu ya ada bulanannya. Gitu. Oh, Nah, saya milih 6 anak asuh yang itu saya coba setiap bulan itu dikasih gitu ya, untuk mereka sekolah. Gitu. SD, Nah, SMP. nanti sampai raport-rapotnya itu jadi dipilihkan oleh Seruni Foundation. Ya, saya milihnya yang SD. Oke. Dari situ ada hasil raport itu di-email ke kita kan. Si anak ini begini. Oh ya udahlah. Itu kan seneng kan. Jadi maksudnya ada anak asuh yang insya Allah mendoakan kita. Oke. Tapi itu. Dan kalau mau ada tuh namanya Seruni Foundation. Gan kenal nggak secara personal mereka, Gan, si anak-anak itu? Nah itu karena waktu saya sebenarnya tuh mereka tuh ada acara. Nah inilah kadang acaranya tuh gak match dengan kita punya kegiatan waktu itu ya. Pas saya lagi dinas Kalimantan ada acara ketemu dengan orang tua asuh, jadi gak match kan. Akhirnya saya secara personal hanya tahu ya hasilnya. Kayak udah gak apa-apa, menurutnya sih gini aja. Dia tahu namanya Wogi adalah bapak asuhnya. Jadi mereka doakan gitu. Gitu jadi aja. Motivasi Agan selama ini ya susah untuk ketemu. Gitu. Ya. Motivasi Agan tuh sebenarnya yang kutu angkat asuh sebenarnya baru muncul sekarang atau dari dulu sebenarnya, kan? Ini sebagai bentuk apa sih, kan? Gitu ya, kan ya? Ya itu waktu titik balik saya, dari titik balik semua kan, pokoknya dari titik balik saya tuh ngerasa gini, saya tuh sedekah jalan terus, sedekah jalan terus, tapi memang ada ria di situ, ada pengen diakui di situ. Akhirnya sedekah itu akhirnya tertutup sama kita punya pengen pamer apa ya gitulah kan. Itu saya dari titik balik sebenarnya saya udah mulai sebenarnya ingin ngasuh anak yatim kan awal. Anak yatim bawa ke rumah, tapi repot juga ya, saya juga di rumah jarang-jarang, gimana mau ngurus anak yatim kan. Akhirnya ya udah keputusannya adalah punya anak asuh melalui foundation atau yayasan. Nah, dari situ kan sebenarnya asal muasal saya berubah berhijrah itu dari titik balik kan. Yang saya disentil, benar-benar disentil itu. Nah, itu sih kan. Oke, Gan. Gan, yang ya, bagi yang belum ada titik balik ya berubah. Jangan sampai titik balik dulu, mending berubah dulu ya, Gan ya. Iya, jangan ada titik balik dulu baru berubah. Gan, ini kecelakaan dulu baru berubah, jangan kayak gitu, sakit dulu baru berubah. Janganlah, jangan. Udah berubah aja, udah berubah bener. Nah, mungkin yang ya, enak kan. Betul. Yang kita nggak tahu, Gan, Agan nikah di umur berapa ya, Gan ya? Kalau itu 26 kan, 26. Oh, waktu branch manager ya? Jadi saya udah branch manager. Ya. Oh, oke. 26 dan memang pada akhirnya istri Agan itu adalah yang waktu kuliah ya, Gan ya, yang kita tahu waktu kuliah ya, Gan? Ya, betul. Ya. Jadi saya kuliah, istri udah kerja dulu ya. Jadi udah kerja 2 tahun, saya masih kuliah gitu. Sabar nungguin kita. Iya. Sampai ke calon mertua saya juga nanya, ngapain sih nungguin ini, lulus juga belum? Gitu. Saya sampai digituin kan sama calon mertua dulu kan. Iya. Bisa apa sih, pinter gitu? Emang orangnya pinter gitu katanya. Oh pinter bu. Mana nggak lulus gitu. Karena kuliah 2 kan, itu aja sebenarnya kan. Iya, gimana kan kita, mertua udah nanya-nanya sih, ada tuh yang dari ini, dari ITB, dari apa, aduh, kan masa tersebut kan, kuliah, lu siapa, kuliah tuh bukan nothing, no one loh. Iya kan. Kita selalu berdoakan kan ya kebahagiaan Agan ya. Ini salah satu contoh teman yang dunia dan akhiratnya tuh seimbang gitu ya. Walaupun sebenarnya tapi karena titik balik kan ya sebenarnya. Cuma jangan nunggu titik balik dah, aduh jangan. Betul. Karena memang ya saya bilang
bilang banyak orang yang modern sekarang, cuman Pak Wogi adalah salah satu yang bisa menyeimbangkannya nih gitu ya. Dan dia memang berdakwah tidak memaksa gitu ya. Maksudnya saya pun juga didakwah sebenarnya tidak memaksa dia. Jadi memang dia sampai kita penasaran, kita tanya dia lah istilahnya gitu ya. Itulah hebatnya Agan Wogi. Gitu kan ya. Nah Agan, tolong manusia. Ya Agan, boleh nggak? Ini kan udah hampir 1 jam lebih nih Agan ya, gitu kan. Boleh nggak Agan kasih kita wah nih bagi anak-anak umur 18 tahun, 20 tahun gitu ya, sama 25 tahun yang sekarang lagi kuliah, lagi membangun yang namanya karirnya dan lain-lain, itu boleh nggak Agan kasih sebuah petuah nah Agan ya? Oke, terima kasih ya. Oke, untuk adik-adik ya yang umurnya 18 atau yang masih berjuang, masih sekolah, masih kuliah, ini kalian itu udah dapat rezeki masing-masing dan rezeki itu akan berubah. Jangan khawatir, aduh nanti saya kalau nggak sukses, misalnya IPK saya kecil, nanti saya nggak jadi orang. Nggak usah berpikiran seperti itu. Orang bisa berubah, ya, bertambahnya usia dan ada pengalaman. Jadi kalau nih yang kuliahnya IPK-nya pas-pasan gitu, jangan khawatir, nggak akan sukses, belum tentu ya. Pokoknya percaya akan takdir. Kalau memang Tuhan menakdirkan untuk kamu itu sukses, IPK bukan sebagai satu-satunya jalan untuk sukses ya. Kemudian nanti kalau udah bekerja di perusahaan manapun ya, itu jangan jadi kutu loncat. Pokoknya satu perusahaan kalian harus benar-benar tekunin ya, harus kasih kontribusi usahanya 101%. Tunjukkan lelakimu, tunjukkan pesonamu, tunjukkan wanitamu, pokoknya tunjukkan kemampuanmu dari hasil belajar yang bertahap ya. Kalau kutu loncat perusahaanmu ya gimana mau suksesnya? Kalau yang memang ingin wira swasta, jangan takut dagangan nggak laku, tenang. Pokoknya ada yang beli selama bisa meyakinkan konsumen, selama tahu segmennya apa ya. Pokoknya nih umur 18 ini masih cari jati diri, udah jangan khawatir. Pokoknya rezeki tidak akan tertukar. Tunjukkan skill terbaikmu, belajar ya. Ini kalau memang mau ke Eyang Habibie, bangun jam 3 pagi, belajar di situ tuh, ibadah di situ. Pokoknya apa yang kita pelajari itu masuk di sini. Ya percaya deh, saya udah ngerasain jam 3 pagi, sabuku segini-gini gitu masuk semua, walaupun nanti ada lupa ya, kita bisa pelajari lagi ya. Jangan takut untuk upgrade diri, karena upgrade diri itu adalah jalan kalian untuk menuju sukses. Belajar dari yang sudah sukses, just copy their sukses. Kalau kamu nggak punya skill, jangan be yourself, jangan, karena be yourself itu harus benar-benar punya skill yang mumpuni. Be yourself, tapi nggak punya skill, ngapain jadi gitu-gitu aja. Pokoknya ada idolamu, ilmuwan apa yang bisa, yang mungkin ulama, yang pendeta atau apapun, mereka sukses, just copy their success. Mereka lakukan apa, kamu lakukan. Seperti itu aja, simple ya. Oke, ya. Terima kasih Agan, menurut saya sih itu aja lah ya. Sebentar Gan, ada dikit lagi nih Gan. Ini kebetulan Agan Wogi Sagar juga lagi membangun channel YouTube-nya, jadi tolong langsung di like and subscribe ya Gan ya. Oh iya, ada di sini ya. Jadi Wogi ini mah campuran sih. Ada tausiah juga, ada animasi juga ya, karena kita harus kekinian digital. Boleh nanti yang mau belajar animasi, gretongan gampang, nggak apa-apa. Kita bisa atur-atur ya. Animasi yang suka ya yang begitu-begitulah. Oke, belajar ke saya. Jangan khawatir harus belajar berapa, pokoknya niat aja. Ya. Dan di setengah kesibukannya Pak Wogi memutuskan di zaman pandemi corona itu belajar animasi untuk dia sebarkan ke orang lain, ke anak-anak buahnya di seluruh Indonesia. Dia bikin YouTube karena itu sebenarnya ya kan ya. Sama satu lagi akhirnya dia bahwa pada akhirnya ya udahlah sekalian aja sama tausiahnya, dan itu sudah semua sudah. Jadi saya bilang YouTube-nya semoga menjadi berkah bagi orang lain ya kan ya. Dan Agan Wogi adalah salah seorang gitu ya yang lahir dari keluarga yang bapaknya tuh sebenarnya akhirnya menanjak sebagai GM, sebagai orang besar gitu ya. Tapi didikannya saya bilang kan bapaknya hanya bantuin untuk motivasi dan lain-lain. Secara finansial pun Agan nggak diistimewakan sebenarnya kan, bahkan ketika kuliah.
Dan akhirnya Agan Ogi tumbuh sendiri dan menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain. Dan saya pikir suatu saat nanti saya pegang kepala saya, pegang kata-kata saya, atau suatu saat nanti Pak Ogi akan jadi seorang direktur atau owner perusahaan suatu saat nanti pasti. Amin, amin, thank you, mudah-mudahan. Ya, saya sudah tahu itu dari sejak zaman waktu saya kuliah ya Gan ya, gitu ya Gan ya. Ya, Oke, Gan, terima kasih atas waktunya ya Gan ya. Salam buat anaknya ya Gan ya yang sudah menunggu. Terima kasih. Oke. Sorry ya, jadi ngelantur banyak nih, jadi sejam lebih. Nggak apa-apa kan, memang sejam kan. Ya. Oke, assalamualaikum. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.